Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Abang, kenalkan nama saya Muhammad Arya Dewa Mahandika dengan NIM 114230124 dari TL23 asal Batam, Pluk 2, Mekanika Fluida. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mekanika fluida pada acara yang pertama dan yang ketiga dan yang keempat. Acara yang pertama yaitu ada viskositas. Viskositas fluida adalah gesekan yang ditimbulkan oleh fluida yang bergerak, atau bisa juga disebabkan benda padat yang bergerak di dalam fluida. Besarnya gesekan ini disebut juga sebagai derajat kekentalan zat cair. Viskositas suatu fluida adalah sifat yang menunjukkan besar dan kecilnya tahan dalam fluida terhadap gesekan. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi viskositas. Yang pertama yaitu ada suhu. Viskositas berbanding terbalik dengan suhu. Ketika suhu tinggi, maka kekentalan akan berkurang, begitu juga sebaliknya. Yang kedua ada konsentrasi larutan. Viskositas berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Yang ketiga ada zat terlarut. Semakin banyak partikel yang terlarut, maka gesekan antar partikel semakin tinggi dan viskositasnya akan semakin tinggi juga. Yang keempat ada berat solut. Berat molekul solut berbanding lurus dengan viskositas. Dengan adanya solut yang berat akan menghambat atau memberi beban yang berat pada cairan sehingga menaikkan viskositas. Yang kelima ada tekanan. Semakin tinggi tekanan, maka semakin besar juga viskositas suatu cairannya. Kemudian ada metode pengukuran viskositas. Pada metode pengukuran viskositas ini, yang digunakan adalah metode bola jatuh, yaitu dengan mengukur kecepatan bola kelereng dalam cairan dan terlebih dahulu menentukan parameter-parameter yang berhubungan dengan persamaan viskositas. Pengukuran laju terminal menggunakan bola yang dijatuhkan dari atas permukaan fluida dan selama resultan gaya-gaya yang bekerja pada bola nol. Kemudian ada rumus yang digunakan dalam viskositas, yaitu ada dua, viskositas dinamis dan viskositas kinematis. Untuk rumus dari viskositas dinamis yaitu mu sama dengan 2R kuadrat G per 9 S per T. Dan untuk rumus dari viskositas kinematis yaitu mu sama dengan Pi H-A4 PT per 8 LV. Untuk acara yang ketiga yaitu ada efflux time. Efflux time adalah waktu penurunan cairan di dalam tangki melalui pipa vertikal pada dasar tangki karena gaya beratnya sendiri atau gravitasi. Waktu penurunan cairan ini dapat diperkirakan dengan menggunakan persamaan teoritis yang kemudian dikalikan dengan suatu faktor koreksi untuk mendapatkan waktu penurunan cairan yang sesungguhnya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi efflux time, yaitu yang pertama ada diameter. Diameter akan mempengaruhi nilai efflux time. Yang kedua ada ketinggian. Semakin tinggi ketinggian fluida, maka debit fluida juga akan semakin besar. Yang ketiga ada lama waktu, yaitu semakin lama waktu yang diberikan fluida, maka debit fluida akan mengecil. Yang keempat ada luas penampang. Semakin besar ruang penampang, maka debit air akan semakin besar. Yang kelima ada kecepatan aliran. Semakin cepat aliran suatu fluida, maka semakin besar pula debit fluidanya. Kemudian rumus yang digunakan dalam efflux time ada 4, yaitu luas penampang, kecepatan, T-teori, persen kesalahan. Untuk luas penampang rumusnya yaitu A sama dengan Pi kali R kuadrat. Untuk rumus dari kecepatan ada V sama dengan akar 2 kali G kali H. Untuk rumus dari T-teori ada T-teori sama dengan V fluida per A kali V. Untuk rumus dari persen kesalahan ada persen kesalahan sama dengan
mutlak dari T teori kurang T percobaan per T teori dikali dengan 100%. Untuk acara keempat ada orifice meter. Orifice meter merupakan salah satu flow meter berbasis beda tekanan atau biasanya pressure differential yang sangat banyak digunakan karena desain dan cara pengukurannya yang sangat sederhana. Selain itu, orifice meter adalah alat untuk mengekspansi aliran volume atau massa fluida sehingga kecepatan tekanan dalam saluran tertutup atau pipa bertambah atau menurun dan juga membuat udara terbentuk seperti vena kontra. Vena adalah tempat di mana luas aliran mencapai minimum oleh karena letaknya tergantung kepada diameter pipa dan diameter orifice-nya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi orifice meter, yaitu yang pertama ada ukuran pipa, yang kedua kekerasan permukaan pipa, yang ketiga kecepatan aliran, yang keempat ada nilai kekentalan, yang kelima ada percepatan gravitasi. Selanjutnya ada rumus yang digunakan dalam orifice meter, yaitu yang pertama ada luas permukaan, debit aliran, dan kecepatan awal fluida. Untuk rumus dari luas permukaan adalah A sama dengan 1 kali P kali DO kuadrat per 4. Untuk rumus dari debit aliran ada Q sama dengan V per T. Untuk rumus dari kecepatan awal fluida ada VO sama dengan QA. Sekian dari saya kakak abang untuk presentasi kali ini. Jika ada kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.